Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan manajemen keuangan internasional. Dan perkenalkan, nama saya Yoga Prasetyo, NPM 19031818250. Pendahuluan. Manajemen keuangan internasional (MKI) mulai mendapat perhatian setelah globalisasi, yang diindikasikan banyaknya negara melakukan perdagangan dan investasi luar negeri yang dipelopori oleh USA. Kondisi ini dipicu oleh adanya kejenuhan pasar domestik, peluang pasar luar negeri dalam faktor produksi di negara berkembang relatif lebih murah. Perluasan kegiatan perusahaan ini dilandasi oleh teori ekonomi klasik dari Adam Smith tentang alokasi pembagian kerja dalam abad ke-18 dan David Ricardo mengenai keunggulan komparatif abad ke-19. Manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional ialah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional. Multinational Corporation yang lazim disebut MNC. Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh kaum kapitalis global yang pusatnya di Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris. Perusahaan-perusahaan itu lazim disebut konglomerat global atau kapitalis global. Mereka tidak mengenal negara, bangsa, tanah air dalam mengembangkan kapitalnya. Perusahaan-perusahaan tersebut menguasai ekonomi dunia dan menguasai ekonomi negara-negara sedang berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Tujuannya mereka yang utama adalah mencari keuntungan. Keuangan internasional penting bagi: yang pertama ada ekspansi perusahaan multinasional, Multinational Corporation atau MNC ke negara-negara sedang berkembang, NSB. Ekspansi ideologi globalisasi. Dan yang ketiga ada perdagangan internasional, ekspor impor. Para pemikir ekonomi liberal menyatakan bahwa ekspansi MNC ke negara-negara sedang berkembang merupakan lokomotif pembangunan di NSB. Oleh sebab itu kehadirannya sangat diharapkan untuk meyakinkan rakyat di negara-negara yang sedang berkembang bahwa MNC itu penting dipromosikan ideologi globalisme. Tanpa MNC tidak akan ada pembangunan di negara-negara sedang berkembang karena mereka kekurangan modal, ilmu, teknologi, dan tenaga ahli. Manajemen keuangan internasional meliputi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama ada aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Dan yang kedua ada aliran real, yaitu arus masuk barang dagangan, barang bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dan yang ketiga ada aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu, pengetahuan, teknologi, dan pola pikir dan perilaku. Hakikatnya manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital, budaya, dan barang dagangan dari negara-negara kapitalis menuju ke negara-negara sedang berkembang. Perkenalkan, nama saya Yuda Permana. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan multinasional. Perusahaan yang beroperasi di 2 atau lebih negara, MNC, menjadi fenomena yang dominan dalam hubungan internasional saat ini terkait dengan adanya globalisasi perdagangan dan perkembangan perekonomian dunia. Dalam hal perkembangan perekonomian domestik suatu negara, MNC memiliki pengaruh yang signifikan sebab keberadaan MNC pada suatu negara menjadi salah satu penyumbang pajak tertinggi bagi pendapatan suatu negara sekaligus bagi perkembangan ekonominya. Lalu ada ciri-ciri perusahaan multinasional. Pertama, ada lingkup kegiatan income generating atau perolehan pendapatan. Perusahaan multinasional melampau batas-batas negara. Lalu yang kedua, perdagangan dalam perusahaan multinasional kebanyakan terjadi di dalam lingkup perusahaan itu sendiri, walaupun antar negara. Lalu yang ketiga ada kontrol terhadap pemakaian teknologi dan modal sangat diutamakan, mengingat kedua faktor tersebut merupakan keuntungan kompetitif perusahaan multinasional. Dan yang keempat ada pengembangan sistem manajemen dan distribusi yang melintasi batas-batas negara.
terutama sistem modal ventura, lisensi, dan finances. Motif perusahaan multinasional. Pertama ada mencari bahan mentah, lalu ada mencari pasar, meminimalkan biaya, motif lain seperti perolehan akses, perkembangan teknologi dan keamanan, dan yang terakhir ada motif saling melengkapi. Selanjutnya ada sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional ialah struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Sistem tersebut dirancang oleh kaum kapitalis global untuk mempermudah pengembangan kapitalnya melalui Lembaga Internasional Monetary Fund atau IMF, Bank Dunia. Manajuni Wafi MPM 190318263 akan menjelaskan kelanjutan dari yang sudah dijelaskan, yaitu bermacam-macam sistem moneter internasional yang lazim digunakan, antara lain adalah kurs tetap. Pemerintah menjaga nilai mata uang pada tingkat yang ditetapkan membeli atau menjual valuta asing. Yang kedua ada kurs mengambang bebas, yaitu permintaan dan penawaran pasar bebas dipengaruhi oleh tingkatan harga, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Ada yang ketiga yaitu mengambang terkendali, atau juga nilai tukar mata uang ditentukan oleh pemerintah, tetapi diambangkan biasanya diturunkan nilai berdasarkan keputusan pemerintah. Dan yang keempat adalah pengaturan zona target. Sistem moneter Eropa atau Joint Flood, sistem mata uang gabungan untuk menanggulangi perubahan kurs. Ada yang kelima yaitu kurs tertambat. Suatu negara menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan nilai mata uang satu atau sekelompok negara lain. Ada yang keenam yaitu kurs tertambat merangkak. Suatu negara menetapkan nilai mata uangnya dikaitkan dengan nilai mata uang negara lain, tetapi diadakan perubahan tahap demi tahap. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah kurs tertambat pada sekeranjang mata uang. Sekitar 34 negara menambatkan mata uangnya pada sekeranjang mata uang negara mitra dagang mereka. Dan selanjutnya sejarah perkembangan sistem moneter internasional. Sejarah sistem moneter internasional ini diawali pada tahun 1870-an. Ketika hegemoni Inggris yang berlangsung santer terhadap perekonomian global Inggris pada abad tersebut 1875. Sistem ini lalu diikuti oleh berbagai negara lain di dunia, terutama negara-negara di Eropa. Momentum inilah yang mengawali terbentuknya sejarah pasar mata uang dunia sekaligus sistem moneter internasional. Pembiayaan perdagangan internasional. Pembiayaan perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa antara suatu negara dengan negara lain. Sedangkan keuangan internasional berkaitan dengan dinamika exchange rate dan foreign investment dalam satu cabang ekonomi. Saya Arya Pramana Putra, NPM 190318274 akan menerangkan materi berikutnya. Materi berikutnya itu adalah metode pembayaran yang terdapat di dalam perdagangan internasional. Nah, di dalam perdagangan internasional ini terdapat beberapa metode yang sering digunakan. Yang pertama ada cash in advance, yang kedua ada letter of credit, yang ketiga ada open account, yang keempat ada private compensation, yang kelima ada draft commercial bill of exchange, yang keenam ada consignment. Nah, yang pertama ada cash in advance. Cash in advance memberikan perlindungan kepada eksportir terhadap kemungkinan importir menunda pembayaran. Hal ini mungkin dikarenakan karena negara tempat importir berada dalam keadaan tidak kondusif atau karena karakteristik importir sendiri yang sering lalai dalam melakukan pembayaran. Jadi intinya cash in advance ini memberikan perlindungan agar eksportir itu lancar pembayarannya. Kemudian yang kedua ada letter of credit.
letter of credit suatu surat yang ditandatangani oleh bank atas nama pembeli dan ditunjukkan kepada penjual. Dalam letter of credit ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu jika bank yang digunakan memiliki nama baik, maka akan mengurangi risiko kredit, sehingga risiko hutang tak terbayar semakin rendah. Kemudian terdapat syarat-syarat untuk mengurangi ketidakpastian. Lalu stabilisasi produksi, karena pembayaran yang lancar membuat juga proses pengiriman barang untuk proses produksi. Jadi barangnya lancar karena karena pembayaran yang lancar itu membuat produksi itu tidak terhambat. Lalu yang terakhir, letter of credit memfasilitasi keuangan sehingga meyakinkan eksportir mengenai calon pembeli bagi produknya. Jadi letter of credit ini memfasilitasi gitu, jadi menaikkan keyakinan eksportir agar calon pembeli produknya itu jadi yakin kepada eksportirnya. Kemudian yang ketiga ada open account, transaksi pembiayaan perdagangan internasional dengan sistem pembayaran. Kemudian pihak eksportir mengirimkan barang terlebih dahulu dan pembeli akan melakukan pembayaran sesuai dengan syarat yang disetujui berdasarkan kesepakatan bersama pada saat transaksi. Sistem pembayaran ini dilakukan setelah barang telah diterima oleh pembeli dengan tidak ada cacat di dalamnya. Intinya, jadi open account ini transaksi pembayarannya eksportir itu mengirimkan terlebih dahulu kepada pembeli. Nah, jika barangnya sudah sampai di pembeli dan tidak ada cacat, maka pembayaran itu akan dibayarkan kepada eksportir. Jika tidak diterima, barangnya belum diterima, maka pembeli pun tidak akan membayar barang kepada eksportir. Menurut saya ini lebih aman sih. Nah, berikutnya metode pembayarannya akan dilanjutkan oleh Nova Wildan. Saya Nova Wildan R, NPM 10093181278 akan melanjutkan presentasi. Metode yang keempat adalah private compensation. Metode ini dilakukan dengan cara pembiayaan perdagangan dengan sistem pembayaran yang berhubungan dengan masalah hutang piutang. Metode pembiayaan perdagangan ini dengan mengalihkan dalam mendapat penyelesaian hutang piutang pada seseorang penduduk dalam suatu negara di mana penduduk itu tinggal. Selanjutnya, metode yang kelima adalah draft commercial bill of exchange. Metode pembiayaan perdagangan ini bisa disamakan dengan wesel. Metode pembiayaan perdagangan ini merupakan salah satu cara yang merupakan sebuah janji yang tidak bersyarat apapun yang ditarik oleh pihak dalam transaksi perdagangan internasional. Pihak yang membuat perjanjian tidak bersyarat ini biasanya para eksportir yang langsung meminta para pembeli untuk melakukan pembayaran dengan cara mengirimkan wesel atau face amount. Selanjutnya, metode yang keenam adalah consignment atau consignats. Cara pembiayaan perdagangan internasional yang mengharuskan para eksportir tersebut mengirimkan barang kepada importir setelah melakukan transaksi perdagangan internasional. Akan tetapi, para eksportir tersebut tetap memegang hak kepemilikan atas barang yang dikirimkan tersebut. Jika pembeli tidak melakukan pembayaran, maka barang tersebut akan dikembalikan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nova. Saya Muhammad Nova Fadilah, NPM 19031818280. Neraca pembayaran adalah jumlah pembayaran atau penerimaan suatu negara kepada negara lain akibat ekspor dan impor dan arus modal masuk dari kapitalis global. Lalu, alat pembayaran neraca massa adalah nilai tukar mata uang. Jika penawaran uang naik, maka nilai tukarnya depresiasi. Jika permintaan naik, maka nilai tukarnya apresiasi. Lalu, lembaga-lembaga keuangan internasional, beberapa di antaranya adalah IMF, Bank Dunia, IFC, IDA, dan lain-lain. Mekanisme penentuan kurs mata uang. Uang kurs adalah perbandingan nilai antar mata uang atau harga suatu mata uang. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang, laju inflasi, tingkat pendapatan, tingkat bunga, kontrol pemerintah, dan pengharapan pasar. Nah,
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kawan-kawan lihat di slide, bahwa pada slide ini kita akan sedikit berdiskusi mengenai pasar valuta asing. Nah, hal yang paling mendasar atau pertanyaan yang paling mendasar itu adalah apa itu pasar valuta asing? Nah, sebenarnya pasar valuta asing ini kita dapat artikan sebagai sebuah tempat yang menyelenggarakan kegiatan pertukaran mata uang dari berbagai negara. Aktivitas perdagangan mata uang asing ini melibatkan pusat keuangan utama dunia. Transaksi berlangsung selama 24 jam secara berkesinambungan. Berakhirnya perdagangan di suatu negara akan diikuti dengan dibukanya perdagangan di negara yang lain. Nah, artinya bahwa di sini nilai tukar yang kita miliki itu akan berubah-ubah. Boleh jadi misalkan nilai tukar rupiah dengan dolar misalkan pada saat ini itu 2000 misalkan. Boleh jadi ketika 2 jam yang akan datang itu akan berbeda. Nah, dikarenakan sifatnya yang berfluktuatif tersebut, maka hal ini seringkali dijadikan sebagai ajang perjudian bagi kaum-kaum kapitalis seperti itu. Nah, baik, kita masuk ke slide yang kedua, yang dimana pada slide yang kedua ini kita akan sedikit membahas mengenai fungsi daripada valuta asing itu sendiri. Nah, setidak-tidaknya pada slide ini itu ada 3 fungsi dari valuta asing. Yang pertama itu mengenai transfer daya beli. Maksudnya adalah pasar valuta asing ini mempermudah pertukaran mata uang asing secara serta memindahkan dana atau daya beli dari suatu negara ke negara yang lain. Pasar akan menyelenggarakan transaksi internasional dengan menyediakan fasilitas untuk mengkonversikan mata uang, baik mata uang domestik ke asing atau sebaliknya. Artinya pasar valuta asing ini memberikan kita sebuah converter untuk mengetahui seberapa bernilai mata uang kita di mata uang asing begitu. Nah, kemudian yang kedua atau poin kedua dari fungsi valuta asing yaitu penyediaan kredit. Maksudnya adalah pasar valuta asing ini menyediakan fasilitas kredit jangka pendek pada pelaku sebagai media transaksi untuk pembayaran dan atau penyerahan barang yang tak perlu serta segera diselesaikan. Penyediaan kredit diperlukan untuk membiayai barang dalam perjalanan. Importir dapat membayar tunai untuk barang yang dibeli sebelum datang. Sedangkan eksportir dapat membiayai sebelum barang itu datang. Begitu. Nah, untuk fungsi dari valuta asing yang ketiga yaitu mengenai minimalisasi resiko. Nah, maksudnya adalah valuta asing ini berperan dalam menyediakan fasilitas perlindungan untuk pelaku terhadap perubahan kurs dengan mekanisme hedging. Perlindungan dengan mekanisme ini dilakukan melalui pasar forward. Perubahan kurs di masa datang akan menimbulkan resiko terhadap pelaku yang melakukan transaksi dengan mata uang asing, baik untuk transaksi ekspor, impor, atau pinjaman ataupun investasi dalam mata uang asing. Begitu. Nah, baik. Pada slide ini kita akan membedakan kurs dan kuotasi. Nah, kurs adalah nilai tukar valuta asing atau harga mata uang yang dinyatakan dalam mata uang yang lain. Artinya misalkan seperti ini, kurs itu adalah gap, seperti gap, namun misalkan seperti sebagai contoh, misalkan $1
Amerika itu setara dengan 15.000 rupiah misalkan. Jadi $1 Amerika itu senilai atau seharga dengan 15.000 rupiah begitu. Kemudian kuotasi itu adalah kesediaan untuk membeli atau menjual valuta asing pada tingkat harga yang berlaku. Contohnya seperti ini, misalkan saya berinvestasi terhadap dolar. Misalkan pada saat ini saya akan membeli dolar yang harga $1 itu 15.000 misalkan. Nah, dan saya akan menjual uang tersebut ketika kursnya itu misalkan menjadi 19.000. Artinya saya akan menjual dolar tersebut ketika memang telah adanya kenaikan daripada harga dolar itu sendiri. Kan asalnya misalkan saya beli $1 itu 15.000. Nah, kemudian saya jual lagi ketika nilai dolar itu harganya sama dengan 19.000 rupiah, seperti itu. Nah, baik, pada slide ini kita akan sedikit membedakan jenis-jenis kuotasi, bahwa setidak-tidaknya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis kuotasi. Yang pertama itu adalah kuotasi langsung dan tidak langsung. Nah, maksudnya itu adalah kuotasi langsung menunjukkan harga mata uang domestik per unit mata uang asing. Kuotasi tidak langsung menunjukkan harga mata uang asing per unit mata uang domestik, begitu. Nah, kemudian poin yang kedua itu adalah Eropa dan Amerika terms. Jadi maksudnya cara Eropa itu yaitu harga mata uang asing per US dollar, dan cara Amerika yaitu harga per US dollar mata uang asing, begitu. Nah, kemudian yang ketiga atau poin yang ketiga yaitu mengenai kuotasi beli dan jual. Jadi kuotasi beli ini menunjukkan kesediaan untuk membeli mata uang lain, sedangkan kuotasi jual menunjukkan kesediaan untuk menjual mata uang lain. Kuotasi outright menunjukkan nilai tukar secara lengkap, seperti itu. Kemudian kuotasi forward dengan basis point. Kuotasi dengan basis point dinyatakan dengan mencari selisih antara nilai tukar forward dan nilai tukar spot. Kuotasi point untuk menyatakan nilai tukar bid dan offer di pasar forward sering disebut swap rate. Nah, kemudian yang kelima atau jenis kuotasi yang kelima yaitu forward dalam presentasi. Kuotasi forward kadang dinyatakan dengan presentasi tahunan, penyimpangan dari spot rate. Metode kuotasi ini memudahkan perbandingan premi di pasar forward dengan perbedaan suku bunga. Nah, kemudian yang keenam, diralat. Jadi ada 6 jenis kurs atau kuotasi maksud saya. Dan yang poin keenam dari perbedaan kuotasi itu adalah kurs silang. Kurs silang dapat dihitung apabila terdapat mata uang ketiga yang tidak aktif diperdagangkan, baik dengan mata uang domestik maupun dengan mata uang asing yang tidak aktif diperdagangkan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sedikit diskusikan mengenai pasar valuta asing, bahwa setidaknya saya telah membahas mengenai apa itu valuta asing, yang kemudian yang kedua itu adalah fungsi dari valuta asing tersebut, kemudian yang ketiga adalah
apa perbedaan antara kurs dan juga kuotasi. Kemudian yang keempat adalah jenis-jenis kurs itu sendiri. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada perkataan ataupun perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ditutup saja dengan doa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.